Halo semuanya, selamat malam. Oke, sebentar ya. Selamat malam nih semuanya. Semoga, sebentar ya, saya pin komen dulu. Oke, selamat malam semuanya, baik yang di Instagram dan juga di YouTube. Selamat datang di Coba Tanya Abdi atau CTA. Oke, sip ya. Teman-teman semua selamat datang, khususnya buat teman-teman para pemula yang baru memulai nih, yang baru join di Solar Abdi atau yang memang baru memulai ingin praktek dan masih banyak kendala-kendala yang dialami. Nah, cocok banget malam hari ini karena malam hari ini aku akan membahas beberapa hal gitu. Ada dua hal yang aku akan bahas malam hari ini. Tiga hal sebenarnya. Yang pertama tentunya step awal yang harus dilakukan setelah bergabung ya. Apa saja yang harus dilakukan. Kemudian supaya step awal itu teman-teman gak bingung. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu kita akan membahas tentang kendala yang sering terjadi. Sebentar. Nah, jadi memang di beberapa teman-teman yang baru gabung pasti mengalami kendala-kendala yang sering terjadi. Nah, kendala malam hari ini yang akan saya bahas yaitu adalah akun Facebook yang diblokir. Karena kan biasanya banyak yang baru mulai praktek kemudian udah posting ini, posting itu, tiba-tiba akunnya diblokir gitu. Nah, itu kenapa bisa seperti itu malam hari ini akan saya bahas. Kemudian selanjutnya ada praktek untuk pemula, yaitu gimana caranya memulihkan akun Facebook yang diblokir tadi. Nah, makanya buat teman-teman semua, pastikan malam hari ini mengikutinya sampai selesai ya, sampai ya kira-kira 1 jam ke depan lah. 1 jam ke depan saya akan membahas tentang pembahasan Facebook yang diblokir, gimana caranya dan kenapa sih kok bisa diblokir akun Facebooknya. Tapi sebelum itu, supaya malam hari ini kita lancar-lancar aja CTA-nya, ya baik dari Instagram dan juga dari YouTube, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya dilancarkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, kita langsung mulai aja ya, teman-teman semua. Sudah siap ya? Sudah siap dengan buku catatannya? Sudah siap dengan ilmu-ilmunya? Ya, siap untuk menerima ilmu malam hari ini, oke? Oke. Oke, nah pertama saya akan bahas step awal terlebih dahulu. Oh ya, sebelum saya mau bahas step awal, jadi untuk teman-teman yang nonton di Instagram, di bawah ini saya udah ada pin chat. Oh sebentar, saya belum pin chat. Nah, saya udah pin chat, saya send lagi. Jadi ada link untuk teman-teman bisa ngelihat slide karena saya juga share slide di YouTube ya, supaya teman-teman yang di Instagram bisa juga lebih masuk, bisa langsung join di link yang sudah saya post yang ada di komen, oke? Langsung aja kita mulai. Step awal apa aja sih yang harus dilakukan ketika teman-teman sudah bergabung dan sudah mendapatkan semua fasilitas yang kita berikan, yaitu dari Essenzo dan juga dari Abdi. Nah, step awal yang pertama adalah, jadi ketika teman-teman sudah melakukan pendaftaran, baik itu memberikan email, input alamat email, input nama, dan melakukan pembayaran untuk pendaftaran reseller Essenzo, nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi seperti ini, yaitu akun Anda telah aktif gitu. Jadi notifikasi akun Anda telah aktif menandakan bahwa akun teman-teman tuh sudah aktif, akun belajar dan akun berjualannya. Nah, ada beberapa langkah yang akan diberikan. Yang pertama, langkah pertama, jadi kalau akunnya sudah aktif, silakan periksa SMS dan juga pesan masuk dari Essenzo atau cek kotak masuk email atau inbox yang Anda daftarkan. Jadi makanya pastikan email dan juga nomor telepon itu sesuai ya. Jadi nggak boleh ngasal masukin emailnya karena nanti kita akan mengirimkan link aktivasi kepada nomor telepon, kepada SMS yang teman-teman daftarkan gitu, nomor telepon yang teman-teman daftarkan. Jadi kita kirim SMS dan juga kirim ke email. Nah, makanya pastikan emailnya jangan sampai salah tulis dan nomor teleponnya juga jangan sampai salah tulis. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman akan nemu SMS atau email dari Essenzo atau dari Abdi dan di dalamnya itu terdapat link untuk aktivasi. Nah, kalau sudah nemu linknya, biasanya linknya pendek aja, warnanya biru. Nah, linknya itu tinggal diklik,
dan nanti teman-teman akan diarahkan untuk membuat password. Jadi langsung aja diikutin langkahnya ya, karena langkahnya gampang banget. Kemudian yang ketiga yaitu tonton video pertama alias video welcome, oke, sampai habis, karena di video welcome itu ada banyak sekali langkah-langkah awal yang diberikan, kemudian harus melakukan apa saja. Nah, itu semua ada di video welcome. Jadi pastikan teman-teman semua menonton video welcome dengan seksama dan sampai habis, supaya nanti pas udah masuk ke akun belajarnya nggak bingung lagi gitu ya. Dan pastikan nonton video welcome. Kemudian kalau udah selesai nonton video welcome-nya, nanti di bawahnya tuh ada tombol selanjutnya atau tombol lanjut. Nah, baru deh tinggal klik tombol selanjutnya dan teman-teman nanti akan langsung masuk ke akun belajar yang isinya semua fasilitas dari Abdi, semua materi tentang Essenzo, tentang produk dan lain-lain sebagainya. Nah, tampilan awalnya seperti apa? Tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Jadi, ketika teman-teman sudah berhasil masuk, kita sebutnya akun belajarnya itu kita sebut sebagai dashboard ya. Jadi dashboard member. Nah, dashboard member ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi di sebelah kanan, di sebelah kiri itu ada menu-menunya, mulai dari dashboard, ada profile, ada news and update, kemudian ada starter kit, ada membership juga, ada mileage, dan yang paling menariknya, yang paling ditunggu-tunggu biasanya itu adalah training center dan juga tools. Nah, ini tampilan dari laptop ya, buat teman-teman yang nonton di YouTube. Dan ini kurang lebih tampilan yang ada di handphone. Jadi memang tampilannya agak sedikit berbeda. Kalau misalnya yang tampilannya di handphone itu tidak langsung muncul tombol-tombol untuk menunya. Jadi tinggal diklik aja menu yang ada di pojok kiri atas, baru deh nanti akan keluar menu-menunya. Nah, terus teman-teman nih ngeh nggak sih kalau misalnya di bawah video selamat datang, oh ya, video selamat datang ini juga harus wajib ditonton, karena video selamat datang ini merupakan video yang isinya promo di bulan ini gitu. Jadi memang kita setiap bulan pasti ada promo, ada launching produk baru. Makanya video yang ada di tampilan awal dashboard itu tidak boleh terlewatkan supaya nanti teman-teman nggak ketinggalan gitu, karena di dalamnya ada penjelasan tentang promo produk Essenzo gitu. Nah, kemudian kalau misalnya sudah selesai menonton video yang selamat datang ini, atau video untuk bulan video untuk bulan November, teman-teman langsung klik aja tombol biru yang ada di bawahnya, ya, yaitu untuk join grup Telegram Abdi dan juga Essenzo, dan juga join bank data Telegram Abdi gitu. Nah, grup Telegram Abdi ini isinya tuh apa aja sih sebenarnya? Jadi grup Telegram Abdi ini isinya semua info terupdate, semua informasi-informasi pokoknya baik itu tentang Abdi dan juga tentang Essenzo, tentang promo terbaru, tentang promo kejutan, tentang fasilitas-fasilitas baru gitu ya. Itu semuanya kita umumkan di grup Telegram Abdi. Dan grup Telegram ini memang khusus untuk yang sudah join reseller ya tentunya. Kemudian kalau sudah join grup Telegram Abdi dan Essenzo, teman-teman bisa langsung klik join bank data Telegram Abdi dan Essenzo juga. Nah, khusus bank data ini sesuai dengan namanya ya, namanya aja bank data. Isinya adalah semua konten, semua keperluan teman-teman untuk melakukan promosi, untuk melakukan beriklan gitu. Jadi teman-teman tinggal klik tinggal join bank data Telegram yang ada di Telegram tentunya, tapi jangan lupa download aplikasi Telegramnya dulu ya gitu. Karena memang ada aplikasinya gitu. Kurang lebih ya kayak WhatsApp lah, tinggal download aplikasinya kalau misalnya belum punya di Play Store atau di App Store, kemudian baru klik tombol biru ini. Nah, di bank data itu semuanya baik itu foto, video, ada testimoni, bahan-bahan yang bisa teman-teman jadikan untuk posting, untuk promosi seperti itu ya. Jadi pastikan join 2 grup ini, jangan sampai enggak, oke? Nah, selanjutnya kalau udah join semuanya, kalau udah nonton video yang selamat datang, langsung masuk ke menu training center yang ada di tabel menu ya. Langsung masuk ke training center. Karena di training center itu ada 2 jenis, teman-teman. Ada 2 jenis training. Yang pertama ada training center Essenzo dan ada training center Abdi. Keduanya tentu berbeda. Kalau training center Essenzo adalah semua penjelasan tentang produk, jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi. Kalau misalnya ingin menjual produk gitu ya, tapi belum ngerti produknya, ya udah tinggal dipelajari, baik itu cara penggunaannya, fungsinya, manfaatnya, segala macam itu ada di training center Essenzo. Nah, kalau di training center Abdi itu semuanya tentang tutorial gimana caranya teman-teman bisa
apa namanya, berpromosi melalui Facebook, promosi baik itu promosi berbayar atau promosi gratisan, terus memahami tentang WA marketing, tentang Google Ads, Instagram Ads, Facebook Ads dan lain-lainnya. Di situ semuanya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi bingung-bingung, aduh saya mau belajar produk di mana ya? Saya mau belajar apa tentang bisnis online-nya di mana ya gitu karena semuanya sudah tersedia di menu training center ini. Oke, kalau sudah masuk langsung tonton. Jadi ini training center Abdi mulai dari tutorial beriklan dengan free traffic, Facebook dan Instagram Ads, Google Ads dan juga YouTube. Ini semuanya bisa teman-teman pelajarin bebas, mau pelajarin yang mana dulu. Dan yang satu lagi training center Essenzo yang semuanya membahas tentang produk, gimana cara penggunaannya, manfaatnya apa, produk knowledge dan lain sebagainya gitu. Dan teman-teman bisa dapatkan semuanya hanya di dashboard member gitu ya. Setelah join reseller tentunya. Oke, tonton dan pastikan praktekkan. Karena kalau kita cuma nonton doang, nggak dipraktekin, ya hasilnya nggak akan kelihatan gitu. Kan sama aja kayak belajar, kita belajar dulu nih, misalnya kayak anak sekolah ya, kita belajar, habis itu ntar di akhir semester ada ujiannya. Nah, itu untuk menguji apakah teman-teman tuh benar-benar serius belajar dan hasilnya seperti apa. Nah, sama juga seperti belajar di Abdi dan juga di Essenzo. Teman-teman pelajari dulu produknya, pelajari dulu gimana cara beriklannya, baru nanti dipraktekkan dan dilihat deh hasil dari belajarnya itu sebenarnya udah maksimal atau belum gitu. Oke, jadi pastikan praktek ya. Dan satu lagi harus konsisten, itu kuncinya. Kemudian kalau udah belajar, udah praktek dan ingin segera meningkatkan skills lagi, nah teman-teman bisa mengikuti event yang memang sudah kita sediakan ya. Itu ada Essenzo bikin-bikin untuk memperdalam tentang produk dan mengetahui turunan-turunan produk, ada Kopdar online juga. Terus ada training Facebook Ads part 1 dan training Facebook Ads online part 2. Dan ada juga webinar khusus yang bisa teman-teman tonton setiap hari Selasa gitu ya, seminggu sekali. Ada live webinar khusus narasumber juga gitu, dan ada live webinar spesial yang bisa teman-teman ikuti dan tonton yang akan dibawakan langsung oleh foundernya itu Mas Alvin Joner gitu. Jadi pastikan teman-teman tidak ketinggalan event-event yang sudah kita sediakan gitu, karena akan sangat rugi sekali kalau misalnya teman-teman sampai ketinggalan. Udah nonton, udah paham semua materi yang ada di training center, ingin memperdalam ya, ingin sharing-sharing dengan member-member lain atau reseller lain, langsung aja ikut eventnya gitu. Bisa daftar event langsung di menu terus event Abdi. Itu semuanya sudah terdapat list-listnya. Dan kebetulan nih di hari Minggu besok itu akan ada kopdar offline yang bisa teman-teman ikuti ya. Jadi buat teman-teman yang udah mendaftar reseller jangan lupa ikut kopdar offline-nya karena memang terbatas di Jakarta. Oke? Siap ya teman-teman semua, pastikan dijalani semuanya. Dan satu hal, ketika teman-teman udah bisa login, pastikan passwordnya udah bisa login dashboard ya. Pastikan passwordnya itu diingat, dicatat, kalau bisa dicatat di notes supaya nanti ketika mau login lagi nggak lupa password ya, supaya nanti lebih gampang belajarnya ya. Makanya passwordnya harus diingat-ingat. Oke, siap ya semuanya. Kalau udah praktek, udah nonton, udah praktek, jangan lupa ikuti event gitu supaya kita bisa supaya teman-teman bisa jauh lebih upgrade diri lagi gitu, karena memang akan lebih dalam lagi ketika teman-teman mengikuti event. Dan memang terbukti reseller-reseller dan juga member yang mengikuti event, dia penjualannya atau prakteknya akan makin cepat paham gitu. Oke? Sip ya, kita langsung masuk ke materi yang kedua, yaitu kendala yang sering dialami adalah akun Facebook yang diblokir. Nah, ini banyak banget nih yang sering terjadi, yang sering mengalami hal ini. Jadi ketika praktek, posting, terus karena biasanya akun Facebook itu ketika kita tidak menggunakan gitu ya, udah lama nggak digunain, terus tiba-tiba kita posting terus-terusan, nah itu bisa mengakibatkan kecurigaan dari si Facebooknya. Kok tiba-tiba si akun ini aktif lagi ya? Nah, itulah yang biasanya membuat akun Facebook terblokir. Nah, langsung aja, kenapa sih akun Facebook bisa diblokir oleh Facebook? Akun Facebook kita bisa diblokir oleh Facebook kita. Yang pertama, pastinya ada beberapa alasan kenapa akun kamu bisa diblokir oleh Facebook. Yang pertama, langsung buka aja ya. Yang pertama, memposting foto atau video yang tidak sesuai dengan ketentuan Facebook. Karena memang pada dasarnya, baik itu di Facebook, atau di Instagram, atau di mana lagi, ya pokoknya di segala macam, di seluruh sosial media,
itu ada peraturan-peraturannya. Nah, kalau misalnya kita belum paham peraturan bermain sosial media seperti apa, kita bisa melihat dulu karena di dalam sosial media itu biasanya ada ketentuan ya, ada privacy dan policy-nya seperti apa, ketentuan menggunakan apa namanya sosial medianya seperti apa saja yang tidak boleh diposting. Nah, kita bisa pelajari dulu tuh supaya menjaga aman ketika kita memposting sesuatu yang ternyata dilanggar gitu untuk menghindari yang namanya diblokir oleh Facebook. Kemudian yang kedua, terlalu banyak menambah teman dalam satu hari. Nah, ini biasanya nih yang lagi teman-teman jalanin, yang sedang menjalani bisnis online, ingin memanfaatkan yang namanya traffic gratisan, yaitu dengan menambah teman. Jadi, ketika posting melalui Facebook pribadi di wall, itu banyak yang melihat. Nah, salah satu caranya kan memang menambah teman gitu, dengan kita banyak teman di Facebook, banyak pertemanan di Facebook. Kemudian apa namanya? Kita akan semakin mudah, lebih mudah untuk melakukan promosi dan promosi kita juga akan makin banyak dilihat oleh teman-teman kita. Gitu. Nah, memang pada dasarnya ada batasannya untuk meng-add atau menambah pertemanan di Facebook gitu ya. Karena misalnya kita sehari 1.000, nah itu biasanya dicurigai tuh, takutnya akun kita adalah akun bot atau akun robot yang memang difungsikan untuk nge-add orang aja gitu. Nah itu nggak boleh tuh seperti itu. Yang ketiga yaitu membuat akun palsu yang tujuannya adalah negatif, misalnya tujuannya jahat, tujuannya untuk menipu orang lain, tujuannya untuk menghipnotis orang lain atau hal-hal negatif lainnya. Nah itu biasanya dapat terdeteksi oleh apa namanya si sistem Facebooknya itu, karena memang sudah ada ya pokoknya udah ada sistem yang dibuat oleh Facebook. Nah mereka tuh bisa mendeteksi akun-akun seperti itu karena semua gerak-gerik kita, misalnya kita masuk ke profil orang, kita bermain game di Facebook, kita nonton video ini, kita melihat foto ini, itu semuanya terekam. Makanya Facebook bisa tahu ketika kita melakukan kejahatan dengan menggunakan Facebook atau dengan membuat akun palsu gitu. Makanya harus dihindari ya teman-teman. Apalagi teman-teman yang sedang menjalankan bisnis, jangan sampai menjalankan bisnisnya melalui Facebook tujuannya untuk nipu orang. Nah itu sangat tidak baik dan tidak berkah. Oke, yang keempat yaitu spamming. Nah, spamming pasti semuanya udah tahu ya. Spamming itu istilahnya apa ya? Mengganggu kenyamanan, baik itu spamming kayak ngechat terus ke orang atau ngechat terus di grup. Pokoknya yang mengganggu sekali gitu ya, mengganggu kenyamanan warga-warga di Facebook gitu ya, netizen-netizen di Facebook. Nah, biasanya ini juga akan jadinya diblokir baik itu di grup, di chat ataupun di komen. Kemudian yang terakhir yaitu membuat akun baru yang langsung digunakan untuk beriklan. Nah, ini banyak banget nih teman-teman yang memang coba membuat akun, coba beriklan di Facebook, kemudian ternyata iklannya itu ditolak. Harusnya ketika akun ditolak itu kita memperbaiki iklannya, baik itu dari sisi copywriting atau dari sisi dari sisi kontennya atau dari sisi linknya. Nah itu harusnya diubah. Sedangkan teman-teman nggak ngubah, udah ditolak, dibikin lagi yang baru, tolak lagi, bikin lagi yang baru, akhirnya akunnya diblokir. Habis itu buat akun baru yang ternyata ya udah terdeteksi itu akun teman-teman yang sebelumnya melakukan iklan tapi diblokir gitu. Biasanya seperti ini gitu. Jadi memang akun baru itu akan lebih ketat pengawasannya oleh Facebook. Ya, karena mereka menghindari orang-orang yang membuat akun hanya untuk hal-hal negatif atau hanya untuk beriklan aja gitu. Karena memang di Facebook kan tujuannya awalnya untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang jauh. Nah, makanya kalau misalnya mau bikin iklan dengan akun baru, itu minimal harus posting dulu, misalnya per hari 3 kali, kemudian isi profil yang lengkap, isi penjelasan tentang diri kita yang lengkap, pasang profile picture dan lain-lain sebagainya, baru kita bisa buat iklan gitu ya. Nah, ini beberapa alasan kenapa akun Facebook kita diblokir. Nah, terus gimana? Oh, yang terakhir, dilaporkan oleh banyak orang karena emang kita akun kita tuh meresahkan gitu, meresahkan. Apa namanya, dianggap oleh orang-orang tuh mengganggu mereka gitu. Makanya kalau kita dilaporkan atau di-report itu ada kemungkinan juga kita bisa diblokir oleh Facebook. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi pastikan tidak melakukan hal-hal yang ini ya, supaya nanti teman-teman nggak diblokir. Nah, ciri-ciri akun yang diblokir itu seperti apa sih? Yang pertama, tidak dapat posting. Jadi
ada beberapa step atau ada beberapa bagian yang apa ya? Istilahnya kayak level blokirnya Facebook gitu. Pertama, blokir tidak bisa posting, blokir tidak bisa pertambahan teman, blokir tidak bisa komen, atau blokir tidak bisa like, atau benar-benar akunnya diblokir semua gitu. Jadi tidak bisa diposting. Nah, yang pertama ini tidak dapat posting. Tidak dapat posting berarti tandanya akun teman-teman sedang di disable atau memang apa namanya? Disable atau memang tidak dapat digunakan untuk sementara waktu gitu. Terus yang kedua, tidak bisa tambah teman. Nah, ini juga alasannya karena teman-teman melakukan pertambahan teman tuh terlalu banyak dalam satu hari, misalnya 1.000. Nah, padahal nggak boleh tuh seperti itu, gitu kan. Yang tadi sudah saya jelaskan, karena nanti akan dicurigai sebagai akun bot, gitu ya. Jadi pastikan jangan terlalu banyak melakukan pertambahan teman. Ya memang tujuannya supaya nanti trafficnya makin banyak di Facebook. Dan ketika kita berikan dengan free traffic, tapi ya tetap aja harus dibatasi gitu. Kemudian yang ketiga, tidak bisa masuk atau login ke dalam akun. Nah, ini udah jelas ya teman-teman. Udah jelas akunnya pasti diblokir atau disable atau dinonaktifkan oleh Facebook. Tapi tenang aja, ketika kita tidak bisa login, itu ada kok caranya. Nah, abis materi ini, saya akan menjelaskan gimana caranya supaya bisa memulihkan kembali akun yang diblokir ini. Ya, jadi pastikan teman-teman nontonnya sampai habis ya, kalau bisa dicatat poin-poin pentingnya. Kemudian yang keempat, tidak bisa melihat profil teman atau orang lain. Nah, ini juga apa namanya, menandakan kalau kita diblokir. Jadi ketika kita nge-view orang, itu biasanya kita diblokir oleh si orang ini gitu. Jadi kita nggak bisa nge-view profilnya dia atau kita nggak bisa melihat postingannya dia. Terus apa namanya, orang lain juga sama, kita nggak bisa lihat postingan orang lain, itu tandanya kita yang diblokir sama dia, bukan diblokir sama Facebook gitu. Jadi kayak ya kayak kita ngeblokir nomor orang, otomatis orang itu nggak bisa ngechat atau SMS kita. Nah, kurang lebih kalau Facebook juga seperti itu. Kemudian yang kelima, mendapatkan pemberitahuan dari Facebook melalui email bahwa akun Anda diblokir. Nah, biasanya kalau misalnya memang akun kita diblokir dan email untuk login akun Facebook itu masih aktif, biasanya akan dikirimkan ke email dan kita bisa cek notifikasinya di email. Ataupun ketika kita login, ya nggak bisa login gitu, ada tulisannya your account has been disabled atau akun Anda telah dinonaktifkan karena melanggar hal-hal ketentuan Facebook misalnya. Pemberitahuannya biasanya seperti itu. Nah, itu dia tadi ciri-cirinya. Kira-kira akun teman-teman ada nggak nih yang ciri-cirinya seperti itu? Ada nggak yang ini saya nggak bisa posting, ini saya nggak bisa nambah teman. Ciri-cirinya kira-kira ada nggak? Langsung aja tulis di komen ya. Oke, hindari diblokir. Nah, ini sedikit tips ya teman-teman, karena memang sekarang keamanan akun sosial media itu bertambah gitu, fiturnya makin bertambah. Teman-teman bisa mengaktifkan yang namanya sistem keamanan Facebook melalui pengaturan dari akun ya. Jadi teman-teman bisa melakukan pengaturan ini dari aplikasi Facebook atau teman-teman juga bisa langsung masuk di website Facebook melalui laptop. Saya sih lebih saranin dari laptop ya, karena memang lebih gampang dan lebih luas gitu. Kalau dari Facebook sebenarnya juga bisa aja, cuma memang ya lebih kecil gitu. Oke, jadi teman-teman bisa masuk ke pengaturan ya, kalau apa namanya, pengaturan yang ada di Facebook, pengaturan Facebook teman-teman, terus langsung aja pilih umum. Bentar. Nah, masuk ke pengaturan, kalau misalnya di apa namanya, di laptop itu yang tanda ini nih, teman-teman kelihatan ya semua. Yang di Instagram kalau mau lihat slide-nya boleh langsung ketik link yang udah saya pin di kolom komen. Nih, kan ada tanda panah ke bawah di pojok kanan atas ya. Nah, ini diklik nanti ada tulisannya, ada pilihannya pengaturan. Nah, di dalam pengaturan ini teman-teman masuk aja langsung ke pengaturan umum akun, nanti di dalamnya nih ada istilahnya ada detail profil kita, gitu, mulai dari nama pengguna, kontak akun iklan, pengaturan ubah jadi akun kenangan atau konfirmasi identitas gitu. Nah, yang bisa teman-teman lakukan itu nanti teman-teman langsung masuk aja ke keamanan dan juga info login, atau bisa juga konfirmasi identitas. Konfirmasi identitas ini tuh biasanya teman-teman kayak masukin apa namanya, KTP. Jadi ketika terblokir nanti konfirmasinya lagi, emang memulihkannya lagi biasanya menggunakan KTP gitu. Mengaktifkan pengaturan sistem keamanan dari Facebook.
Langsung aja masuk ke pengaturan, nanti pilih yang keamanan yang ini. Nah, pilih yang keamanan dan info login ya. Nanti yang ini. Terus kemudian, nah ini ada beberapa nih. Jadi dari login, kemudian ada autentikasi 2 faktor, dan juga ada penyimpanan keamanan ekstra. Ini tiga-tiganya kalau bisa diaktifkan, karena memang tujuannya itu sangat bagus untuk menjaga akun kita tidak diblokir atau tidak di-hack oleh orang lain. Karena kan banyak ya sekarang orang-orang yang memang udah jago hacking segala macam. Nah, ketiga ini bisa teman-teman aktifkan gitu ya. Pertama, mulai dari simpan info untuk login. Nah, ini sebenarnya tinggal diedit aja. Mulai dari info browser yang teman-teman gunakan, yang biasa teman-teman gunakan untuk login Facebook, terus perangkat yang biasa teman-teman gunakan untuk login Facebook juga. Jadi ketika ada orang lain yang login dari HP mereka gitu, memang orang-orang yang nakal, orang-orang yang jahat, itu nanti ada notifikasinya muncul gitu. Jadi istilahnya kayak minta persetujuan, apakah ini benar Anda yang login atau enggak, biasanya seperti itu. Kemudian ada autentikasi 2 faktor. Nah, ini juga sangat bagus ya teman-teman, dan bisa mengamankan akun kita. Jadi gunakan autentikasi 2 faktor. Nah, autentikasi 2 faktor ini fungsinya adalah, jadi ketika kita login, itu kita akan dikirimkan seperti kode OTP atau kode konfirmasi yang nanti akan dimasukkan. Nah, jadi orang lain yang main asal-asal masuk aja, mereka juga nggak akan bisa masuk, karena kode konfirmasinya atau kode OTP-nya itu akan masuk ke nomor kita. Nah, makanya di dalam 2 faktor autentikasi ini nanti akan diminta nomor telepon teman-teman yang aktif, dan pastikan nomor teleponnya gunakan yang aktif supaya nanti notifikasinya masuk ketika ada yang login gitu. Kemudian yang terakhir ada penyiapan keamanan ekstra. Nah, penyiapan keamanan ekstra ini tuh kita di dalamnya yang pertama ada dapatkan peringatan tentang login tidak dikenal. Nah, ini juga nih sangat bermanfaat sekali. Jadi ketika ada misalnya ada device atau ada handphone yang login, yang kita padahal bukan kita yang login, nah kita bisa ngeblokir si device itu atau bisa ngeblokir si ponsel itu ya, HP itu. Dan yang kedua yaitu ada pilih 3 sampai 5 teman untuk dihubungi jika tidak bisa masuk. Nah, ini juga bisa nih. Jadi kalau misalnya kita nggak masuk, dan pastikan teman-teman memilih temannya tuh yang emang aktif ya, emang deket. Kalau bisa saudara atau misalnya adik atau kakak gitu. Dan ini kalau bisa diaktifin aja, nggak masalah. Tapi kalau misalnya nggak mau diaktifkan, nggak apa-apa. Yang penting yang ini nih, autentikasi 2 faktor yang harus teman-teman aktifkan gitu, karena nantinya ketika ada yang mau login harus ada kode login dulu gitu, baru bisa nanti login ke akun teman-teman gitu, untuk menjaga dan menghindari dari orang-orang yang jahil gitu, karena kan memang sekarang banyak banget ya, namanya juga dunia sekarang tuh udah serba digital, orang-orang bisa melakukan apapun melalui digital. Nah, supaya akun kita aman, supaya sosial media kita aman gitu ya, yang memang sudah kita bangun, ya udah kita aktifkan ini aja, autentikasi 2 faktor melalui sistem keamanan Facebook yang bisa teman-teman cari melalui pengaturan dari akun Facebook teman-teman sendiri. Oke? Sip ya. Jadi kita mengamankan sosial media kita supaya terhindar dari hal-hal tersebut. Nah, langsung aja kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu praktek. Gimana caranya memulihkan akun Facebook yang diblokir. Oke, pastikan teman-teman mencatat ya. Jadi ada 3 step yang akan saya jelaskan malam hari ini. Yang pertama adalah, jadi ciri-cirinya nanti ketika akunnya diblokir itu akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Jadi your account is temporary locked, atau akun Anda sementara dikunci atau dinonaktifkan gitu ya. Nah, ini tuh yang bawahnya tuh kayak we've detected suspicious activity on your Facebook account and have temporary locked at is a security precaution gitu. Jadi intinya pesan ini adalah si Facebook ini telah menonaktifkan sementara waktu karena mendapati kegiatan yang mencurigakan di dalam akun gitu. Nah, kalau kayak gini, ini tandanya teman-teman udah diblokir, otomatis udah diblokir sama Facebook. Otomatis nggak akan bisa mengakses Facebooknya. Nah, langsung aja continue. Nanti continue ada beberapa pilihan-pilihannya. Nah, pilihannya gimana untuk memulihkan akun akun Facebook yang diblokir? Yang pertama, memulihkan akun Facebook dengan meminta bantuan Facebook untuk memulihkan.
Melalui apa? Melalui Facebook Help atau bantuan Facebook. Nah, sebenarnya teman-teman bisa banget cari-cari di sini nih. Jadi di pusat bantuan Facebook, langsung masuk aja ke www.facebook.com/help gitu help. Ini langsung dicatat aja ya. Silahkan di screenshot buat teman-teman yang memang ingin memulihkan akunnya. Nih ya, yang punya pengalaman, ini langsung di screenshot aja. Nanti langsung aja masuk ke si facebook.com.help help ini. Nanti munculnya akan seperti ini, pusat bantuan. Jadi teman-teman bisa baca-baca deh privasi dan keamanan, kebijakan dan pelaporan. Nah, bisa nih masuk ke sini kebijakan dan pelaporan atau kita cari gimana caranya memulihkan akun. Nah, di situ tuh nanti akan langsung si Facebook tuh akan langsung memberikan kayak formulir, kayak hal apa aja sih yang sebenarnya bisa memblokir akun teman-teman gitu. Kenapa sih kok bisa gitu? Nah, bisa langsung dicari di pusat bantuan gitu. Karena memang sebenarnya semuanya tersedia mulai dari cara login, cara mengelola akun, cara mengubah password dan lain sebagainya itu sudah ada di Facebook Help ini. Oke, selanjutnya yang kedua, ajukan banding kepada Facebook. Jadi kamu bisa mengajukan banding kepada Facebook dengan mengisi formulir yang sudah tersedia. Nah, kalau teman-teman bingung formulirnya di mana, jadi langsung aja diketik www.facebook.com/help yang ini ya, teman-teman. Jadi nanti munculnya akan seperti ini. Sebentar. Mana dia? Nah, ini kalau saya klik ya. Jadi teman-teman boleh di screenshot dulu deh yang ini. Yang https://www.facebook.com/help/kontak/logout tanda tanya ID sama dengan terus ada kode-kodenya. Nah, ini langsung buka aja, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kebetulan memang saya nggak ada belum ada akun Facebook yang diblokir, udah pulih sebenarnya. Facebook saya udah pulih dari diblokir. Nah, nanti di sini tuh ada formulirnya. Formulirnya itu kurang lebih isinya ada nama email yang aktif di Facebook, kemudian ada kalau nggak salah ada foto ya, foto foto terakhir, foto profil terakhir yang digunakan. Nah, itu biasanya disuruh diupload kalau nggak salah seperti itu. Formulirnya kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Jadi teman-teman boleh di screenshot aja ininya. Mana dia? Nah, silakan di screenshot. Terus nanti kalau teman-teman mau coba, langsung aja masuk ya ke si link ini. Oke. Udah di screenshot ya semuanya. Jadi nanti memang tahapnya tuh agak-agak panjang ya teman-teman. Karena kan memang Facebook itu sangat-sangat ketat sekali. Dan memang peraturannya juga sangat ketat. Jadi biasanya di formulir ini teman-teman udah ngisi satu dua formulir, baik itu nama, email, terus nanti kalau nggak salah nomor telepon juga, terus ada ada foto profil juga, terus ada kalau nggak salah teman-teman terakhir gitu ya. Nah, ini semuanya yang ada di formulir ini. Kemudian yang ketiga, memulihkan melalui identifikasi akun. Nah, ini juga sama nih. Langkah ini bisa kamu lakukan dan biasanya hanya membutuhkan waktu beberapa hari saja untuk bisa memulihkannya. Biasanya kalau misalnya confirm identifikasi atau misalnya ketika kita salah masukin password berulang-ulang, nah itu kan biasanya bisa diblokir tuh kalau udah 5 kali atau udah berapa kali gitu, kalau 3 kali udah langsung diblokir. Nah biasanya kalau yang seperti itu istilahnya blokir ringan, ya blokir ringan. Kalau blokir berat ada lagi yang memang benar-benar nggak bisa pulih akunnya, ya. Nah, memulihkan melalui identifikasi akun ini, kamu bisa masuk langsung ke www.facebook.com/login/identify ya. Jadi teman-teman semua boleh dicatat langsung. Untuk yang nonton dari YouTube ya, bisa langsung di screenshot juga supaya nanti buat jaga-jaga juga. Kalau yang belum pernah kena blokir ya udah di screenshot aja, siapa tahu ya amit-amit juga sih ya akun kita kena blokir. Cuma teman-teman udah tahu ya gimana caranya, jadi nggak panik lagi. Aduh akun saya diblokir gimana gitu. Biar nggak panik lagi karena teman-teman udah tahu nih solusinya seperti apa. Nah kemudian di identifikasi ini dan juga di jadi dalam step 2 dan juga dalam step 3 data yang perlu kamu persiapkan adalah yang pertama
yaitu ada nama akun yang telah terblokir. Jadi pastikan teman-teman diingat, misalnya nama akunnya nama sendiri atau nama akunnya itu misalnya nama pakai nama samaran misalnya kayak gitu. Nah, itu harus diingat dan harus benar gitu karena memang Facebook itu maunya tuh benar-benar apa ya? Yang mengajukan banding itu adalah orang yang atau user yang memiliki akun tersebut. Jadi pastikan nama akunnya jangan sampai salah gitu. Kalau misalnya salah, ya nggak akan terbuka blokirannya. Kemudian emailnya harus email yang digunakan untuk login. Jadi makanya jangan sampai lupa emailnya. Karena kan biasanya ketika kita menggunakan aplikasi, itu langsung login kan, nggak usah ketik-ketik lagi kayak nama emailnya apa, terus passwordnya apa gitu, karena memang udah otomatis login. Nah, itu harus diinget tuh, kira-kira email yang digunakan untuk login tuh apa, gitu. Apakah email A, atau email B, atau email C, gitu ya. Jadi pastikan teman-teman semua ingat emailnya, karena biasanya satu orang tuh memiliki banyak email, saya juga punya banyak, ada sekitar 4 atau 5 email gitu ya. Ya, kegunaannya beda-beda gitu, karena memang saya ingin memisah-misahkan. Kemudian jadi pastikan emailnya yang dimasukkan itu benar, jangan sampai salah. Karena kalau salah ya tadi nggak akan bisa dibuka blokirannya. Kemudian yang ketiga itu nomor telepon juga nomor telepon yang didaftarkan di dalam akun. Nah, makanya nih ketika kita membuat akun Facebook itu pastikan semuanya terdata. Mulai dari email, nama akun, nomor telepon gitu ya. Karena nanti apa ya, pilihan memulihkannya itu kadang-kadang Facebook akan mengirimkan kayak kode atau link ke email atau ke nomor telepon. Jadi makanya dua-duanya harus dipastikan aktif. Kalau nggak aktif, ya nggak akan bisa terpulihkan nomor akun Facebooknya. Kemudian yang keempat yaitu akun teman yang ada di Facebook kamu. Nah ini tadi. Nah khusus nomor 4 ini memang kita harus mengingat. Jadi pastikan ketika teman-teman tuh tahu yang di follow tuh siapa aja, yang berteman tuh siapa aja di Facebook gitu. Karena memang nanti ini sebenarnya salah satu stepnya ya. Jadi setelah masukin email, masukin nomor telepon apa segala macam. Nah, biasanya tuh si Facebook itu ada kayak pilihan foto profile, apakah kayak pertanyaan kayak sebenarnya kayak kuis gitu sih. Kayak apakah kamu mengenal profile berikut? Apakah benar ini teman-teman yang berteman dengan akun profile kamu, akun Facebook kamu yang terblokir ini. Nah, itu harus diingat gitu. Kira-kira ini siapa namanya? Kalau emang bener, ya udah tinggal dipilih salah satunya. Nah, itu juga agak sedikit tricky. Makanya harus tahu teman-teman tuh berteman sama siapa aja di Facebook untuk menghindari hal ini. Kemudian yang kelima yaitu foto profile terakhir yang kamu gunakan untuk akun Facebook ya. Nah, itu biasanya nih apalagi kalau teman-teman yang menggunakan Facebook udah dari lama banget terus foto profile itu gak ganti-ganti. Nah, ini biasanya fotonya udah hilang, udah kemana tahu ya. Udah kehapus atau mungkin udah ganti HP jadi foto profilnya nggak ada. Nah, makanya kalau bisa diganti lah foto profilnya setiap bulan. Ya, untuk menghindari ini juga ketika diblokir, jadi teman-teman bisa memberikan approve gitu bahwa ini tuh benar-benar teman benar-benar kita yang ingin memulihkan akun Facebook kita gitu supaya nanti Facebook juga akan mempermudah. Nah, biasanya kalau misalnya semuanya udah benar, semuanya udah terkonfirmasi gitu ya. Nanti proses untuk memulihkannya itu biasanya paling lama 3 hari, 3 hari paling sebentar, paling lama itu seminggu. Bahkan bisa juga di hari itu juga. Kalau misalnya emang benar-benar semuanya aktif, nomor teleponnya aktif, emailnya aktif gitu ya. Oke, karena masih ada sedikit waktu, jadi saya akan merekap sedikit untuk pembahasan pemulihan akun. Jadi dari nomor 1, yaitu teman-teman bisa minta bantuan Facebook untuk memulihkan dengan masuk ke www.facebook.com/help. Oke, nah di sini juga teman-teman bisa mengkontak adminnya langsung. Ini saya tunjukin ya. Jadi kita tinggal klik ini, kita buka di browser kita. Nah, ini kan tampilannya seperti ini ya. Oke, tampilannya tuh ada pusat bantuan, terus ada menu-menunya, mulai dari beranda, bagaimana cara menggunakan akun, mengelola akun, privasi dan keamanan, terus kebijakan dan pelaporan. Nah, kalau kita scroll ke bawah, kita bisa langsung
konsultasi dengan pusat bantuan si Facebooknya, mulai dari kunjungi komunitas bantuan atau pusat bantuan bisnis gitu kan. Kalau misalnya memang misalnya kita sedang menjalankan iklan dengan Facebook Ads, terus akun iklan kita tuh nah kita bisa minta bantuan di sini. Cuma memang kalau misalnya akun iklan itu agak-agak sulit untuk dipulihkan ya, biasanya sebulan nggak ada kabar, 2 bulan nggak ada kabar, ya udah kita pakai akun Facebook yang lain gitu. Kalau mau buat akun Facebook yang baru juga ya kita nggak bisa langsung iklan, karena tadi minimal sebulan, terus kita harus posting terus, kita harus tambah teman, dan kita harus aktif terus di Facebook gitu, supaya nanti nggak dicurigai. Karena ketika kita bikin akun baru ya, akun kita diblokir yang udah ada iklannya, terus kita bikin akun baru, nah itu akun kita yang baru bisa langsung diblokir seperti itu. Jadi pastikan teman-teman nggak langsung beriklan ketika memang sudah membuat akun baru gitu. Posting dulu aja, manfaatin traffic dulu aja, tambah teman dan lain sebagainya. Oke, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ajukan banding kepada Facebook. Nah, ajukan bandingnya teman-teman bisa mengisi formulir yang ada di link ini, yang tadi ya. Jadi memang tampilan formulir itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada ada akun pribadi, ada nama alamat email yang digunakan untuk Facebook, nama yang digunakan untuk Facebook, username-nya apa, nomor telepon, tanggal lahir kalau nggak salah, tanggal lahir, foto profil yang terakhir digunakan, kemudian ada lagi akun teman-teman, apakah benar akun si A itu berteman dengan Anda di Facebook gitu ya, dengan kita di Facebook atau enggak gitu. Jadi pastikan makanya benar-benar dipahami dan diketahui siapa aja sih kira-kira yang berteman sama kita gitu. Tapi biasanya di suggestion-nya ini ketika penebakan apakah benar si akun A ini itu temenan sama kita apa enggak, itu biasanya akun yang memang sering berkomunikasi dengan kita. Jadi memang biasanya yang teman dekat gitu. Karena memang saya pernah mengalami ini. Terus kebetulan akun yang dipilih itu adalah akun saudara saya. Terus ya udah saya langsung pilih aja foto profil akun saudara saya gitu. Makanya bangun komunikasi juga ya. Kemudian yang ketiga yaitu memulihkan melalui identifikasi akun. Yang tadi ya kurang lebih sama sih, identifikasi akun dengan mengisi formulir itu ya kurang lebih sama. Kita juga sebenarnya bisa ngirim ke Facebook atau langsung hubungi admin Facebook. Itu sih cara yang paling gampang, cara yang paling mudah. Ya, dan cara yang paling cepat untuk memulihkan akun kita. Kita bisa kasih penjelasan ke si admin Facebooknya, admin Facebook resmi ya, bukan admin Facebook yang lain-lain, admin Facebook resmi. Nah, itu kita bisa kasih penjelasan kenapa akun kita harus dibuka gitu, kenapa akun kita harus dibuka dari blokir. Nah, itu kita bisa cek karena kita mengikuti peraturan, kita tidak melanggar ketentuan yang sudah berlaku dan lain sebagainya. Intinya kita memberikan penjelasan dengan baik, dengan etiket baik, dan meminta untuk dipulihkan kembali atau dikembalikan lagi si akun kita ini supaya kita bisa beriklan, supaya kita bisa berpromosi dan lain-lainnya gitu ya teman-teman. Jadi pastikan langkah-langkah ini semoga bisa membantu teman-teman semua dalam menyelesaikan akun yang diblokir, dan tolong hindari kegiatan-kegiatan yang tadi sudah saya sebutkan. Misalnya yang ini memposting foto atau video yang tidak sesuai dengan ketentuan Facebook, terus terlalu banyak menambah teman dalam satu hari, karena khususnya nih ya, untuk teman-teman yang memang lagi fokus menjalankan free traffic di Facebook, memang salah satu caranya adalah dengan menambah pertemanan. Nah, tapi kalau kebanyakan menambah pertemanan memang akan dicurigai sebagai robot atau sebagai bot gitu, kayak ini akun kenapa nambah temen terus gitu kan, padahal temennya juga sudah cukup banyak gitu, kenapa harus ditambah terus gitu, apalagi dalam satu hari langsung add 1000 akun. Nah, itu bisa otomatis langsung diblokir. Kemudian yang ketiga, membuat akun palsu gitu untuk tujuan negatif. Nah, ini sangat-sangat tidak disarankan sekali. Jadi buat teman-teman, kita yuk jalanin bisnisnya dengan baik-baik, dengan sehat gitu. Ketika kita menjalankan bisnis dengan sehat pun, kita juga akan mendapatkan berkah yang baik juga gitu. Rezeki kita juga akan dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa gitu tentunya.
Dan yang keempat, ini saya yakin banget, apalagi buat teman-teman yang istilahnya apa ya, semangat banget dalam melakukan promosi gitu ya, dalam melakukan promosi secara online, yaitu spamming. Nah, ini tolong dihindari. Jangan melakukan promosi atau ya berpromosi di komen orang, jangan promosi di grup yang memang bukan untuk jualan, jangan spamming di chat. Misalnya ada teman dekat Anda ya, teman dekat Anda semua, terus Anda chat, kemudian orang itu nggak balas. Nah, ketika orang itu nggak balas, dicat lagi. Lama-lama orang tersebut akan memblokir atau akan mereport gitu. Dan ketika di report, ya udah ketika banyak yang mereport kita, ya udah otomatis akun kita akan diblokir. Blokir apa namanya istilahnya bisa diblokir permanen gitu, jadi nggak bisa dikembalikan. Nah, kemudian membuat akun baru dan langsung digunakan untuk beriklan. Ini juga nggak boleh ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang biasa menjalankan atau yang biasa menggunakan Facebook Ads, kan pasti ada aja momen di mana iklan ditolak. Nah, ketika iklan ditolak beberapa kali, kadang-kadang akun kita tiba-tiba diblokir. Bukan akun iklan, tapi akun Facebook. Nah, ketika akun Facebook kita diblokir, terus niatnya kita ingin beriklan lagi, akhirnya kita membuat akun baru. Nah, akun baru ini langsung kita nggak isi apa-apa, misalnya cuma isi profil, isi nama, alamat, segala macam, itu juga ngasal-ngasal. Terus kita langsung bikin iklan, bikin akun iklan yang lagi. Nah, itu nggak boleh. Itu pasti akan langsung diblokir, karena Facebook tuh udah tahu ciri-cirinya. Wah, ini orang berarti nggak benar nih bikin akun profil, bikin akun Facebook cuma buat beriklan doang, cuma buat apa namanya, cuma buat langsung beriklan gitu, tidak berinteraksi. Takutnya Facebook tuh curiganya bahwa akun yang baru ini ngiklan yang aneh-aneh. Makanya pastinya kadang nih ya baru bikin akun langsung diblokir. Wah, itu udah susah banget gitu. Jadi salah satu solusinya memang ketika kita menjalankan Facebook Ads itu minjem akun dari teman. Nah, tapi ketika kita minjem akun teman, pastikan kita menggunakannya juga jangan sembarangan. Kita menggunakannya dengan baik karena kan udah dipinjam ini sama akun teman gitu. Dan pastikan beriklannya juga iklan yang memang sudah sesuai dengan ketentuan. Jangan kita beriklan yang di luar ketentuan dari Facebook. Kemudian dilaporkan oleh banyak orang atau di reportnya itu tadi, karena misalnya kita sering spamming, kita sering mengganggu orang lain, kita melakukan penipuan dan segala macam. Nah, itu biasanya sering banget di report sama orang-orang. Dan ketika kita banyak yang report, ketika kita banyak yang melaporkan bahwa akun kita tuh mencurigakan atau melaporkan bahwa akun kita itu mengandung unsur-unsur negatif, nah itu biasanya langsung diblokir gitu, karena memang itu sangat dilarang sekali. Dan kalau bisa kita menghindar deh dari hal-hal tersebut supaya kita tidak diblokir akunnya gitu ya. Jadi pastikan teman-teman hindari hal-hal tersebut supaya akunnya nggak diblokir, karena sayang banget. Apalagi kalau buat teman Facebook kan udah lama ya, saya yakin banyak teman-teman semua nih yang menonton City Malam hari ini punya Facebook tuh dari tahun sekian gitu, dari tahun 2010 lah, dari tahun 2017 atau dari apa. Kan sayang banget ketika kita beriklan atau ketika kita menjalankan bisnis tiba-tiba akun kita diblokir, akun Facebook kita diblokir, karena ngebangun sosial media itu apalagi Facebook dan untuk promosi itu agak sedikit panjang gitu, minimal sebulan itu posting terus secara gratisan, kemudian bulan kedua jangan lupa sambil tambah-tambah teman, sambil posting juga, bulan ketiga biasanya baru bisa pelan-pelan kita menjalankan yang namanya iklan di Facebook Ads, melalui Facebook Ads seperti itu. Oke? Jadi makanya pastikan teman-teman semua jangan melakukan hal-hal yang tidak benar yang di luar ketentuan komunitas Facebook ya, supaya nanti akunnya nggak diblokir. Oke? Jangan membuat akun yang sengaja dibuat akun. Misalnya sekarang lagi ada viral apa, terus kita sengaja buat akun biar temannya banyak. Nah, itu juga bisa itu juga bisa diblokir oleh Facebook, karena memang kita tujuannya cuma buat itu doang, cuma buat viral doang, padahal isinya nggak ada. Oke, jadi pastikan ini hindari ya. Ciri-cirinya tadi saya ingetin lagi, tidak dapat posting, tidak bisa tambah teman, tidak bisa masuk atau login, tidak bisa melihat profil orang atau teman atau orang lain, dan mendapatkan pemberitahuan pemberitahuan dari email bahwa akun Anda diblokir gitu. Oke?
Dari blokir dengan mengaktifkan sistem keamanan melalui pengaturan dari akun, bisa mengaktifkan informasi untuk login, terus gunakan autentikasi 2 faktor, terus dapatkan peringatan tentang login yang tidak dikenal dari misalnya dari device lain kalau memang ada orang yang iseng gitu. Oke. Dan yang terakhir ini praktek akun Facebook yang diblokir tadi ya. Yang pertama yaitu melalui pusat bantuan Facebook, teman-teman bisa langsung masuk aja ke www.facebook.com/help atau bantuan gitu. Biasanya nanti langsung masuk ke pusat bantuannya atau dari profil orang lain gitu ya. Masuk ke pusat bantuan, kemudian ajukan banding kepada Facebook gitu, mengisi formulir, nanti formulirnya itu kayak nama, email dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu memulihkan melalui identifikasi akun gitu ya. Sama juga isi dalam step 2 dan 3, data yang perlu dipersiapkan memang nama akun yang telah diblokir itu harus sama, terus email, nomor telepon, akun teman yang ada di Facebook, terus foto profil terakhir yang kamu gunakan untuk Facebook. Nah, itu tuh biasanya. Dan kalau misalnya kita pernah masukin KTP atau ID, nah itu biasanya juga diminta lagi tuh. Nah, makanya KTP atau ID jangan sampai hilang juga. Itu juga membantu kita untuk memulihkan akun kita seperti itu. Oke? Jadi jaga baik-baik akun Facebooknya, jangan melakukan hal-hal yang aneh, hindari melakukan hal-hal yang aneh supaya akun sosial media kita tetap terjaga, karena akun sosial media atau akun-akun digital lainnya itu merupakan aset untuk kita ke depannya gitu. Karena sekarang kan dunia sudah masuk ke ranah digital ya, semuanya sudah serba digital. Kita mau pesan makanan digital, kita mau berhubung berkomunikasi dengan orang yang jauh itu melalui digital, menggunakan internet dan lain sebagainya. Nah, makanya jaga baik-baik akun sosial media kita karena itu bisa menjadi aset kita ke depannya. Oke? Nah, sekian dulu untuk CTA malam hari ini, untuk materi malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Nah, sekarang saya akan buka sedikit pertanyaan karena memang masih ada waktu sebelum jam 9. Jadi buat teman-teman yang nonton dari YouTube, sebentar akan saya buka dulu untuk kolom chatnya. Kalau misalnya masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan di kolom chat. Untuk teman-teman yang ada di Instagram, silahkan langsung aja diketik pertanyaannya di kolom komentar ya, di kolom chat juga gitu. Jadi nanti akan saya bantu cek, saya akan cek ininya, pertanyaannya melalui handphone saya. Ya, jadi ada bantuan gitu, kalau nggak ada bantuan nanti saya susah lihat. Oke, sebentar ya, saya cek dulu. Oke, silakan buat teman-teman yang di YouTube atau yang di Instagram, kalau misalnya ada pertanyaan dari materi yang saya bawakan malam hari ini, silakan ditanyakan aja. Feel free to ask ya. Benih. Yang kelihatan cuma wajah. Oke. Oke, buat teman-teman di YouTube, di Instagram yang memang tadi belum sempat lihat slide-nya, nanti boleh langsung aja ketik link YouTube yang udah saya pin di chat ya. Jadi ada pin chat itu paling atas yang komen saya nggak hilang-hilang. Nah, itu langsung aja masuk ke masuk ke YouTube-nya, ke link-nya. Oke. Oke, kalau misalnya teman-teman sudah jelas, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, sebentar. Ini ada pertanyaan bagus dari Kak Asbud. Berapa maksimal penambahan pertemanan di Facebook per harinya? Oke, jadi sebenarnya untuk ketentuannya supaya jaga aman aja ya, gitu. Jadi jangan karena biasanya beda-beda gitu. Setiap orang tuh pasti beda-beda. Kadang berbeda. Misalnya sehari kita nge-add 300 itu juga kadang terblokir. Atau sehari nge-add cuma 100 itu juga terblokir. Nah, kalau bisa kita bagi waktu. Kita susun waktu untuk nge-add orang-orang. Misalnya pagi dari jam 9 sampai jam 10 atau jam 8 sampai jam 9 itu kita add 30 orang. Kita kasih jeda dulu sebelum kita nge-add jumlah orang yang lainnya.
Terus dari jam 1 atau jam 12 sampai jam 1, jadi per 1 jam. Pas siang dari jam 12 sampai jam 1 itu kita nge-add 40 orang misalnya. Udah, terus kita kasih jeda lagi, baru nanti pas malam atau tengah malam atau misalnya mau jam 9 atau jam 6 atau jam 8 sampai jam 9 atau jam 6 sampai jam 7, itu kita juga baru nge-add misalnya tambah 50 atau balik lagi ke 30. Nah, itu biasanya cara aman untuk menghindari kita diblokir ketika memang kita ingin memanfaatkan free traffic untuk beriklan. Oke. Pas iklan, saya sering dibilang melanggar peraturan Facebook, padahal iklan diambil dari Bank Data. Nah, perhatikan juga dari kata-katanya. Walaupun kita mengambil konten dari Bank Data, gitu ya, kita perhatikan kata-kata yang kita masukkan. Kan biasanya kita masukin caption, gitu. Dan atau enggak, kita misalnya posting dulu yang lain. Gitu. Biasanya ketika karena banyak banget ya member yang atau reseller yang join, terus biasanya akun Facebook itu nggak aktif, tiba-tiba aktif langsung posting hal seperti langsung posting promosi. Nah, coba kita posting dulu foto-foto kita, misalnya atau foto keluarga yang lainnya, atau misalnya diaktifin dulu, nge-like dulu, terus baru posting. Biasanya enggak, karena kalau misalnya saya sering posting semua konten yang ada di Bank Data itu tidak ada pemberitahuan melanggar gitu, bisa-bisa aja gitu. Nah, makanya coba diaktifin dulu, misalnya kita posting apa kek, posting tentang makanan kita atau apa gitu. Jadi nggak semuanya tuh tentang jualan. Itu salah satu triknya. Oke, kemudian satu lagi ya. Oke. Oke, ini agak di luar konteks sih sebenarnya. Bagaimana iklan FB Ads yang efektif menyasar ke orang yang tepat? Balik lagi. Prinsip dasar ketika kita ingin menjalankan bisnis. Sebelum kita menjual produk, kita harus tahu dulu. Misalnya kita sudah punya produk nih, produknya essential oil, produk kesehatan. Kira-kira target marketnya siapa? Target market siapa sih orang-orang yang akan membeli produk kita? Kira-kira yang seperti apa? Orang yang seperti apa? Oke, kita jabarin dulu produk kita tuh fungsinya apa, kegunaannya apa, bagaimana cara penggunaannya. Dari ketiga itu kita bisa langsung tahu gitu kan. Oh, kalau misalnya cara penggunaannya praktis berarti orang-orang yang begini-begini atau orang yang sibuk kerja maunya semuanya praktis tapi tetap bisa sehat juga. Terus misalnya essential oil herbal. Nah, biasanya yang suka herbal tuh orang tua untuk anaknya atau misalnya pecinta herbal. Nah, itu juga bisa. Kemudian ada lagi misalnya ada skincare atau ada imun. Nah, itu juga bisa kita ketahuin skincare biasanya digunakan dari umur berapa sampai umur berapa. Itu juga kita iniin. Jadi, setiap produk itu harus tahu spesifikasinya, kegunaannya apa, fungsinya apa. Nah, baru deh kita bisa menempatkan atau mentargetkan orangnya siapa saja. Makanya harus paham dulu tentang produknya, ketahui siapa target marketnya, baru kita bisa menempatkan. Karena ketika ditanya gimana cara mempromosikan yang tertarget, ya harus tahu dulu target marketnya itu siapa. Kalau kita nggak tahu ya sama aja bohong gitu. Kita nggak akan bisa mentargetkan yang benar-benar tepat gitu. Oke? Oke deh, sekian dulu untuk pertanyaannya. Oke, sekian dulu untuk pertanyaannya ya. Mohon maaf nih untuk teman-teman semua yang pertanyaannya belum terjawab. Semoga materi malam hari ini bisa mencerahkan teman-teman, bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman semua, supaya nanti terhindar dari blokir akun dan bisa memulihkan kembali dari akun Facebook yang sudah diblokir. Nah, sekian dulu untuk kali ini. Tadi saya buka dengan doa dan sekarang saya akhiri dengan doa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.